Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Divisi Penelitian Pengabdian dan Masyarakat LPPM Unima akan memberikan tutorial bagaimana masuk ke dalam sistem penelitian yang nanti akan ditelaah oleh Divisi Penelitian LPPM Unima. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan share screen terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini adalah sistem di kami, yaitu sistem namanya Simpipmas, yang dimana sistem ini adalah berfungsi untuk uh, mereview atau melihat beberapa keaktifan dari dosen yang akan melakukan penelitian, kemudian akan mengajukan proposal sampai ke tahapan akhir. Jadi dari tahapan upload proposal, kemudian laporan kemajuan dan laporan akhir beserta dengan logbook kegiatan yang dicatat oleh tim peneliti, dalam hal ini adalah ketua peneliti. Di sistem kami, di LPPM adalah sistem yang mengontrol beberapa dosen yang melakukan penelitian, yaitu akan masuk ke dalam sistem ini. Jadi sistemnya adalah webnya simpipmas.unima.ac.id, login. Kalau ini memang ini adalah sistemnya operatornya dari LPPM sendiri, kita mempunyai username yaitu LPPM dan password sendiri. Nah, kalau seandainya nanti ini adalah yang mengakses adalah sebagai ketua peneliti, nanti ada username sendiri yang diberikan oleh kami dari LPPM beserta dengan password. Seperti itu. Dan apabila passwordnya nanti lupa, nanti akan ada forgot your password, nanti akan memulihkan password yang sesuai dengan username yang sudah dibuat. Seperti itu. Saya akan melihat dari tim LPPM memantau untuk progres dari penelitian Bapak Ibu dosen yang ada di Unima. Kita masuk. Ya. Jadi kalau di kami, nanti sistemnya akan kebuka seperti ini. Ini adalah sistem dari Simpipmas. Ada yang pertama adalah dashboard. Dashboard ini adalah berisi tentang dokumen yang ada. Misalnya di sini ada dokumen panduan penelitian. Jadi kita punya template, punya panduan yang atau pedoman penelitian yang harus uh, dosen harus menyesuaikan dari pedoman penelitian, termasuk dari isiannya. Kemudian di sini juga berisi dari sosialisasi kegiatan penelitian. Kalau di kami penelitiannya adalah bernama PRVI. Kemudian ada namanya berkas surat pernyataan ketua peneliti, kemudian ada template-nya. Di kami ada beberapa skema untuk penelitian. Ada yang namanya penelitian akselerasi, ada yang namanya penelitian PP adalah penelitian pemula, kemudian ada MPCC. Ini semuanya akan berbeda kriteria atau ketentuannya. Kalau untuk dan pendanaannya, kalau untuk PP yaitu penelitian ini untuk dosen muda, di mana untuk anggaran yang kita ACC yang kita berikan adalah 5 juta, maksimal 5 juta yang kita ACC. Kemudian ada namanya penelitian akselerasi, di mana akselerasi ini adalah sebagai syarat, ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai syarat untuk kenaikan jabatan fungsional, kemudian sebagai syarat untuk kepangkatan dan lain-lainnya. Kemudian ada namanya skema MTCC. Skema ini adalah kolaborasi dengan di tempat kami ada namanya bagian MTCC, Muhammadiyah Tobacco Center. Di sini adalah suatu kelembagaan yang untuk pengontrol tembakau. Jadi ini ada kolaborasi dengan MPCC, di mana MPCC itu memberikan alokasi misalnya
akan memberikan pendanaan sekitar 5 proposal. Kemudian akan didanai oleh kerjasama dengan MPCC. Dana yang disetujui kalau untuk ini sekitar maksimal adalah 6,5. Kemudian kita lakukan untuk screening atau untuk seleksi proposal. Kemudian ada juga proposal yang berupa PLR, yaitu ini seperti literatur review. Jadi kita juga ada skema untuk PLR seperti itu. Ini adalah semua dokumen yang apa yang diperlukan oleh ketua pelaksana dan anggota. Ini yang tadi yang sudah saya sampaikan ya, pengajuan ini yang saya buka adalah pengajuan penelitian 2023. Di sini kalau kita bisa mengontrol dari webnya LPPM, penelitian akselerasi sejumlah 32 dosen, dari dosen yang ada sekitar 171. Kemudian ada penelitian pemula ada 13 proposal, kemudian penelitian literatur review ada 22 proposal, ada penelitian MPCC yang masuk 1 proposal. Kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa proposal yang kemudian masuk untuk didanai di kami di LPPM. Pak. Nah, kalau kita lihat di sini ada sudah beberapa dosen sudah mengajukan untuk penelitian dengan beberapa skema tadi. Ada PP, ada PA, ada PLR, ada MPCC. Semuanya masuk di sini. Sehingga kita dari tim LPPM akan melihat progres kemajuan daripada proposal sampai ke laporan akhir. Jadi coba kita akan buka satu. Contohnya misalnya ini. Nah, ini ada beberapa fitur atau bagian yang di mana kita bisa mengontrol dari mulai pengajuan proposal, misalnya di sini pengajuan proposal tanggal 18 Mei. Jadi kita punya timeline-nya, kapan pengajuan proposal itu dilaksanakan, kapan pengajuan laporan kemajuan itu dilaksanakan, dan kapan laporan akhir itu disubmit atau dilaporkan. Sebagai contoh misalnya, ini adalah penelitian, skemanya adalah penelitian atau kategorinya penelitian pemula. Topiknya sudah ada sendiri, kemudian lama kegiatannya 4 bulan, kemudian dana yang disetujui adalah 4 juta. Yang maksimal tadi adalah untuk dosen pemula atau dengan penelitian pemula adalah 5 juta. Di sini sudah kita bisa lihat ada fitur tim pengusul, misalnya sebagai ketua Dili Trisna. Di sini adalah sebagai ketua dan Budia adalah sebagai anggota. Nah, kemudian setelah itu kita lihat untuk kelengkapannya, misalnya kita lihat di proposalnya. Kita klik proposalnya. Kalau misalnya untuk dosen yang akan mengajukan itu dia sudah akan mengunggah berkas yang diunggahnya. Nanti akan berbeda sedikit dengan teman-teman dosen. Ini kalau ini adalah dari operator. Ini sudah, kemudian diajukan proposalnya. Kemudian setelah kita baca untuk semua proposal yang ada, kemudian kita akan di sini kalau misalnya ada beberapa fitur di sini sebelum disetujui ada namanya di review, kemudian disetujui atau yang lainnya. Nah, kalau misalnya memang ini proposalnya memang sudah sesuai, kemudian kita bisa klik di sini adalah disetujui. Kemudian kita berlanjut adalah di laporan kemajuan. Nah, di laporan kemajuan ini ada beberapa yang harus diupload atau harus dikirimkan, termasuk di sini. Di laporan kemajuan, di sini ada beberapa timeline yang sudah kita tentukan. Misalnya dalam waktu berapa, misalnya 10 hari itu akan ditutup. Nah, kemudian di sini yang harus disampaikan adalah ada laporan kemajuan PRPI-nya, kemudian ada laporan, kemudian ada formulir self-assessment. Formulir self-assessment ini adalah untuk mengetahui
kemajuan ataupun penilaian diri terhadap penelitian yang dilakukan. Kalau sudah semuanya sudah hijau seperti ini, kemudian kita akan setujui. Setelah itu laporan selanjutnya adalah menuju ke laporan akhir. Di laporan akhir ini ada beberapa yang harus diupload di proposal tersebut, harus diupload di laporan akhir. Contohnya misalnya di sini ada namanya laporan PRVI dan laporan ini harus disesuaikan dengan template yang sudah kita sepakati bersama, harus disesuaikan dengan template. Kemudian ada juga formulir self assessment. Ini juga sebagai syarat untuk mengupload dari proposal ya atau laporan yang kita setujui. Kemudian ada namanya formulir profil hasil litbang. Ini juga kita harus menguploadnya. Ini sudah. Kemudian ada namanya logbook kegiatan. Nah, misalnya penelitian ini penyerapan dananya mulai tanggal berapa sampai berapa, kemudian nanti progres kegiatannya sampai dia upload di laporan akhir sampai terserap dana yang sudah disetujui atau disetujui oleh tim LPPM. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa tahapan dari operator LPPM untuk memantau kemajuan atau progres dalam melakukan penelitian, termasuk dari pengajuan dari proposal, kemudian laporan kemajuan, kemudian laporan akhir, dan kemudian sampai di logbook kegiatan. Seperti itu. Jadi kalau seandainya memang di sini sudah disetujui dan ini sudah semuanya dikirim, berarti ini para dosen atau ketua pelaksana atau dosen tersebut sudah sesuai, sudah melalui proses atau sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh LPPM. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah sebagai tempat untuk para peneliti mengajukan baik dari proposal maupun sampai ke laporan akhir untuk pemantauan dari tim LPPM. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.